أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. وعلى آله وصحبه أجمعين فاحفظ لفضلك ويا حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, wa nakhusu bidikri al mukarram Kiai Haji Muhammad Zainuri, Imam Manaqib nomor 6. Ini ada Kiai Musaki, beliaunya ini nomor 6. Kita hitung itu. Entah Habib Hadis nomor berapa ini, saya tidak tahu. Mudah-mudahan semuanya ini termasuk orang-orang yang tidak gentar, tidak takut terhadap problema kehidupan di dunia ini. Sebab ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi orang kalau sudah semak dekat dengan para wali Allah, dijamin kehidupannya tenang, tidak goyah dalam kondisi apapun. Bersyukur pada malam hari ini kita bisa hadir. Ini manaqib akbar, kelas berat. Meskipun acaranya banyak, dikemas dalam satu momen itu boleh. Tapi syaratnya, mohon maaf, nanti nasinya harus ada kuahnya. Ya, mohon maaf kalau tidak ada kuahnya bisa diulang ini, karena acaranya banyak. Zikir manaqib, pengajian akbar, ini ngundang orang kelas berat ini. Ini kalau terus sama berapa tadi? Sama apa? Khol Syekh Abdul Qadir yang notabene beliau ini Sultan Aulia. Ibu-ibu, wonten ibu-ibu? Ada ibu-ibu? Banyak ya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus bersyukur kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa hadir dalam momen 3 acara dalam satu kesempatan. Tanpa kesehatan yang diberikan oleh Allah, tidak mungkin jenengan. Apalagi jenengan gerges, sakit toot, sakit bukit, koyo alhamdulillah. Ini duduknya sudah agak miring ini. Ini ceramahnya setengah jam. Ini baru kali ini saya dibatasi. Saya biasanya tergantung. Kadang bisa face-to-face, kadang bisa tengah-tengah, kadang bisa sarta. Ini termasuk pertengahan 30 menit ini. Ini biasanya saya memang kalau ceramah itu 45 menit. Itu pun jelas itu. Ada minumannya, ada ini termasuk peringatan mereka tidak ada minumannya ini pelanggaran ini. Ini harus ada minumannya ini. Sebulan ini ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara Isra dan Mi'raj, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan satu kejadian mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan cerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan, karena ini memang pengajian yang memang sudah jelas. Kalau kita memperingati Isra Mi'raj, berarti kita memperingati hari ulang tahun sholat 5 waktu yang kita lakukan. Ada 4 gerakan sholat yang ini merupakan penentu secara filosofis. Kalau jenengan sholat itu pasti ada 4 gerakan. Yang pertama, berdiri. Jadi kalau berdiri, mohon maaf lagi-lagi ya, kalau memang pakai sarung, tolong pakai sabuk yang tidak al-murasatu. Jadi pas sarungnya nggak boleh transparan, tembus pandang. Sarungnya, mohon maaf, nggak boleh tembus pandang. Tes satu-satu oleh guru agama. Ayo sholat, urut dari sana. Takbir, makanya takbirnya akan mantap. Kenapa? Di ajrinasnya ada. Dinilai oleh para guru. Makanya pada saat takbir, pada saat berdiri, jangan ini akan bias. Antara apa?
antara akal dan hati. Ini bias. Acap kali kalau jenengan sholat ya kunci sepeda itu lali, lek pada takbir Allahu Akbar kadang enak ngiling. Ya, ini nomboran. Ini nomboran ini. Nggih, kadang eling kan kunci sepeda lali. Allahu Akbar. Karena bias antara akal dan hati. Nah, ini baru nampak dengan ingat. Oh, ternyata di bawah taplak sepeda, taplak meja ditaruh di ternyata nyelempit di kursi. Nah, itu kadang begitu. Gerakan pertama apa? Berdiri. Yang kedua apa gerakannya? Ruko. Kalau ruko ini sudah balance. Wah, ini bahasanya sudah imbang antara hati dan pikiran. Kalau sudah gini ruko, ini sudah kadang pengaruhnya. Tapi kalau sudah sujud, Allahu Akbar. Kalau jenengan sudah sujud, ini berarti aqrabul ma ilallah bisajid. Paling dekat-dekatnya hamba dengan Allah pada saat sujud. Kalau sudah sujud ini berarti kontrol yang ada hati tempelkan. Ini kepala yang kita bangga-banggakan. Kepala ini jenengan ini bisa bernilai karena ada kepalanya. Kalau tidak ada kepalanya, jenengan tidak ada. Makanya sholat itu disebut as-sholatu rasul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah, lokomotifnya ibadah. Jadi kalau jenengan sholatnya tidak sempurna, sholatnya long bolong, sholatnya cara kacir, maka amal yang lain akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat sujud, Masya Allah, kita sudah paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jenengan kalau sholat kadang lupa kan ya, Allahu Akbar, sholat lupa hutangnya, ya hutang lupa ya, hutang pada saat ini dan hutang. Tapi kadang dengan mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bacaannya? Dengan pasti hafal dan ini sering kita baca. Sebab kalau tidak baca secara tumanina, sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bacaannya? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ini merupakan problema kehidupan jenengan. Jadi apa yang kita wasuli tadi, apa yang kita mohonkan kepada Allah tercermin dalam 8 permohonan itu yang merupakan intisari permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang sholat lugatan secara epistemologi, secara bahasa adalah doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, dari yang hadir jamaah ini jenengan kalau testimoni untuk merasakan sholat itu membias atau tidak kepada diri kita, jenengan saya tanya, jenengan kalau tidak sholat enak enggak? Tidak enak ya? Tidak sholat misalnya, tidak enak apa? Enak? Tidak enak, berarti sudah merasakan nikmatnya. Jadi sholat ini kalau orang biasa itu adalah kewajiban. Makanya jangan kadang ini, ayo sholat kamu enak malah sholat, kau enak diutang, ada gitu kan ya. Kadang begitu kita mengucapkan. Sesungguhnya sholat itu kalau kita pahami secara hakikat, sholat ini adalah merupakan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa ajaran sholat itu? Sholat juga mengajarkan 4 hal. Yang pertama, sholat mengajarkan tentang hakikat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita ini, mohon maaf, kita ini ada 3 hal yang kita ini tidak akan selamat. Yang pertama, la najata minal maut. Kula lanjenengan tidak akan selamat daripada kematian. Bisa selamat dari corona. Corona minggat, Siti corona minggat, mbuken saya cekak. Corona. Bisa selamat kita dari penyakit, tapi tidak selamat daripada kematian. Kapan datangnya kematian? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu ini. Entah jenengan duluan ya, atau saya terakhir ya.
atau saya dulu apa? Saya terakhir dengan duluan. Ya mudah-mudahan ini cekak lero nih ya. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. La najata minal maut. Tidak akan selamat daripada kematian. Dalam Al-Quran dikatakan ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntu fi burujim musyayyadah. Kamu akan dijumpai kematian meskipun dalam benteng yang kokoh. Kita akan menjumpai kematian. Mudah-mudahan kita semuanya nanti husnul. Amin, amin, amin. Kalau toh kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa tahun kita di dunia ini? Kalau kita tidak sholat, maka hakikat umur yang diberikan oleh Allah tidak ada gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ternyata harokat dalam Al-Quran itu 4: fathah, kasrah, dhamma, sukun. Fathah kita boleh bekerja, tapi ingat harus kasrah. Jangan mengandalkan pekerjaan dong. Mengenai jangan, tapi ini jangan dikembangkan ya. Nanti takut keliru dengan orang kalau banyak bergerak, nggak duduk begini ini biasanya cepat dapatnya itu sedikit. Tapi kalau duduk tojuk ingat ya ini mau kadang tojuk ingat, sawahnya cuma semenit lagi. Ya kalau jangan, tapi ini jangan dikembangkan. Tetap kita harus bergerak. Fathah, kasroh. Kalau dalam bahasa Madura, ora et labora, bekerja sambil berdoa. Bekerja toh. Ada ungkapan dari Madura. Kapas kapona tutul. Bajika. Orang ini. Kapas kapona tutul. Bendul bugika. Bendul bugika trapas lakona. Alakon lolo tanpa beribadah tidak ada barokahnya. Terus jenengan ibadah melolo, abirit melolo, tak alakoh. Mungkin mau yakin tak apa menyang wiridan melolo tak apa. Wiridan ingat misalnya di apa? Di rawatan misalnya di Sapeh. Jenengan oleh ngalak para sekebengan kan. Ngalak rebeh ngalak sano, tapi Pak Jus ngawas Quran Pak Jus dengan beri kalau sampingnya kon beri kuning. Ingat panjenengan kan masalah ya bisa ngakan bisa menbodoh sesuatu ngomor pak seminggu sebulan kalau usah anak gitu ada tahlilan kok lalu ini kan bahaya. Jadi umur yang ternyata fathah, kasrah, dhamma ini kan maknanya apolong. Kita padukan antara apa? Berpikir, bekerja, dan berdoa. Untuk apa? Dhamma. Pas. Untuk apa? Untuk sukun. Tenang dalam jangka pendek. Hidup ini tenang. Tapi sukun untuk menghadapi kematian. Ternyata bagaimanapun apa-apa yang kita lakukan di dunia ini, semuanya ada catatannya masing-masing. Ternyata ranking pertama yang kita lakukan, ibadah yang paling pokok adalah sholat 5 waktu. Jangan sampai dengan tinggalkan. Subuh ketiduran, zuhur payah, asar balbal, maghrib sinetron, isya kelenger, mau tak jumatan malas. Maghrib ini tak sholat abajab main stulesen main trek. Kalau jadi kalau kita ini memahami ini kalau sholat mengajarkan hakikat umur yang diberikan Allah. Kapan kita kontraknya? Ternyata Rasulullah memberikan statement jelas, memberikan pernyataan jelas. A'mali ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur tang umat antara 60 sampai 70. Sehingga dalam ASN biasanya ASN itu pensiun antara 60. Kalau itu fungsional, ini Al-Mukarram Rohim ini pensiun sudah. Sekarang punya pekerjaannya cuma duduk
dan menunggu tanggal bayaran. Kalau jenengan harus masih produktif, harus bekerja untuk apa? Ibadah. Kemarin kita dibimbing oleh para ulama salafun saleh, tatkala memasuki nisfu Sya'ban, kita harus diharuskan baca Yasin 3 kali. Pertama, baca Yasin agar keimanan kita semakin mantap kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita mudah-mudahan barokah rezekinya untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, kita mohon mudah-mudahan kita husnul khatimah. Tetap ada korelasinya antara yang kita lakukan ibadah, lebih-lebih ibadah sholat ini yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau perintah lainnya Allah melalui malaikat Jibril pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sedangkan khusus untuk sholat Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Aqidatul Awam diceritakan, wa ba'da Isra'i urujul lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hisali wa tarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Jangan dianalisa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Qur'an dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Kalau pakai subhana menurut ahli tafsir berarti ini ada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik, itu namanya Mi'raj. Setelah Rasulullah Isra, kemudian Rasul naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima perintah sholat yang sedianya 50 menjadi cuma 5, wa ba'dal khamsina farad. Setelah 50 cuma jadi 5. Makanya orang Jawa mengatakan Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ingin selamat, lakukan ajaran Muhammad. Jadi kalau ada aliran tidak sholat, bukan ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, sholat mengajarkan hak dan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hari demi hari, waktu demi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih sisa umur, biasanya di musola atau di masjid itu biasanya ada tulisan ajilu bitaubati qoblal maut wa ajilu bitaubati qoblal maut. Hendaklah kamu sholat sebelum datang sudah tidak bisa sudah, dan bertaubatlah sebelum datang kematianmu. Oleh karenanya mudah-mudahan ibadah sholat kita yang kita lakukan ini sudah Rasulullah di Isra Mi'rajkan sampai sekarang kita melaksanakan ibadah. Seumur kita ini mulai balik sampai sekarang, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Ya Rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama, sholat mengajarkan hak dan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat mengajarkan arah tujuan hidup. Kemana kita ini? Kalau saya tanya secara langsung, habis ini jenengan kemana? Habis ini kemana? Ini tidak jelas. Ada si dedung, udah si mampir gitu. Tapi biasanya mari pengajian mampir, aduh malas wes pendet. Nah ini biasanya kalau ditanya tidak jelas ini. Kadang ada yang kalau di dunia itu tidak jelas. Kalau ditanya habis ini kemana? Ada yang pulang, ada yang mampir, ada yang masih mau semoan. Kalau ada jajan gimana jajan. Sebenarnya jajan belum kopi, koordinasi, rokok, kopi dan nasi ya. Jadi itu, kalau kita tak ditanya di dunia ini tidak jelas. Oleh karenanya dengan sholat kita ini agak jelas arahnya kemana kita ini. Makanya orang kalau bisa menjawab 3 pertanyaan pasti selamat. Apa pertanyaan? Min aina, fi aina, ila aina. Dari mana nanti dengan ini? Kemudian sekarang ada di mana? Terus mau kemana? Ini hanya yang menyelesaikan enggak sholat. Makanya komitmen kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Makanya kalau perjalanan umroh itu disebut dengan manasik. Oleh karenanya saya pesan kepada imam besar ini, Ustaz Saruji, tolong nanti
ininya dikerok dulu ya, bermosnya dikerok dulu ya, nanti takut teroris. Jadi mudah-mudahan beliaunya ini biasa hidup di masjid. Orang kalau biasa hidup di masjid itu al-muslimu fil masjid kasamaki fil ma. Orang dengan ini jangan berubah duduknya, ini Ustaz tadi berubah-ubah. Jadi biasanya orang kalau biasa di masjid atau biasa di musola itu ibarat ikan di kasamaki fil ma. Jadi seperti di air. Beliaunya ini kalau hidup ini, kita apalagi di sana dekat air di masjid itu, biasa hidup di masjid. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya nusuki itu artinya perjalanan ibadah. Karena boleh jadi kita itu kadang berangkat pada suatu saat atau kita akan tergoda. Saya sudah umroh, saya sudah haji. Di sana nilainya satu kali sholat 3.000. Pas pulang ke sini tidak sholat, nyusuk wis. Nah ini berarti tidak mabrur atau tidak makbul itu. Jadi kita itu harus semakin bagus. Oleh karenanya tujuan kita itu harus jelas. Kemana kita ini? Hanya bimbingan agama lah kita akan selamat. Makanya orang itu yang kedua, la salamata min kalamin nas. Kita tidak akan selamat dari apa? Omongan manusia. Oh, nyaman ruah. Tapi kalau ini bapak-bapak ini tidak ada. Yang gosip itu tidak ada. Paling langsung terkop paling. Tapi kalau ibu-ibu, masya Allah. Kalau kita la salamata min kalamin nas, kita tidak akan selamat daripada omongan manusia. Oleh karenanya kita ini harus hati-hati hidup di dunia ini. Harus jelas, harus tanamkan akhlak, tanamkan nilai-nilai agama yang kuat, tanamkan nilai-nilai agama yang baik, biar kehidupan kita ini tidak akan goyah dalam kondisi apapun. Karena apa? Tatkala kita berpaling dari Allah, kita tidak akan selamat dalam roda kehidupan ini. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah. Allahu akbar. Jangan kok sudah sujud offset dengan offset. Barengnya aja hilang pahala jamaah. Allahu akbar. Allah sampai barengi. Tidak boleh imam Allahu akbar jangan barengi, hilang pahalanya. Tapi terlalu telat juga kasus. Imam sudah berdiri jangan saya sujud. Moco-moco apa tidak boleh. Itu namanya ada jeda. Makanya takbir intikal itu menentukan. Takbirnya imam itu menentukan. Allahu akbar, Allahu akbar. Harus hitung itu gerakannya itu. Jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti offset. Jadi jangan terlalu bandel. Terus gerakannya jangan melirik konjok nih. Antara jamaah satu dengan yang lain tidak boleh bacanya keras-keras. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar kabir alhamdulillah. Kemana yang? Apalagi gerakannya offset. Contoh Allahu akbar ini offset. Kena konjok nih Mas ya. Bahaya nih. Jadi biasa gerakannya Allahu akbar. Di atas pusar, di bawah dada. Jangan terlalu ke atas. Allahu akbar. Kasus nih kan. Pada saya ingat nih kan. Apalagi sokona gini. Ngomong. Ini siapa yang ngajarin? Ini harus diajari. Kaki jangan rapat. Allahu akbar. Lugur ini. Apa lugur? Tiba. Jadi biasa. Allahu akbar. Pandangan ke masjid. Masjid itu tetap sujud. Allahu akbar. Tidak boleh mendelik. Allah kasus. Allahu akbar makruh, merem. Dan bacaannya harus didengar sendiri. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar biasa didengar. Terus masalah bacaan yang lain ikuti imam. Imam baca Fatihah, jangan langsung baca surat. Offset. Ini pernah lagi nanti tes nih mau Ramadan ini. Nanti kadang tes ada. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya tak siap ya Allah. Kurang 5 menit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Waladdallin.
hati-hati Pak Sabar, mohon maaf. Masjid Nurul Jannah, mohon maaf. Ojo muncul, ojo muncul. Hati-hati, ojo cepet-cepetan, terlalu cepat memang tidak boleh, terlalu cepat tidak boleh, terlalu lambat juga tidak boleh. Khairul umur awsatuha. Dan sedang alhamdulillah mutakatsur wal asri wailul alam taro ila bi quraish arwaital ladzi ya quraisin inna afaina kuliah kafirun idza jaa tabbat. Ini 10 sudah. Mohon maaf, tatkala jenengan buka puasa, berbuka puasa jangan terlalu kenyang. Akhirnya mengalami belang ke tangan, ulah keter nek Jawa ini, nasi, es, kolak disikat kabeh. Akhirnya pas lestari sholat maghrib, sholat ngidel, tenduk, akhirnya ndak terawih. Kemudian norok tadarus setengah 8 jam coba jangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tangi mas, tangar. Karena setannya dikirim mulai habis maghrib. Wirin ngantuk. Makanya jangan langsung, jangan terlalu kenyang. Perkara habis isya terawih dengan makan lagi namanya mentong. Namanya mentong, makan malam atau heflen bahasa Inggrisnya. Jadi jangan itu. Coba sudah, jangan coba. Ini penelitian ini, tidak ngawur saya ngomong ini. Kalau jangan terlalu kenyang, tidur jangan. Tidur itu startnya kalau terawih yang kita lakukan itu maksimal antara 20 sampai 25. Itu standar itu bacanya. Standar itu bahasanya. Kalau cuma 4 salam jangan, 10 menit itu. Kalau jenengan ini sudah standar, sudah ukuran, sudah para ulama sudah. Jangan biasakan jenengan sholat apa? Sholat witir ditaruh di tahajud nanti. Yolek bangun jenengan. Oleh karenanya para ulama langsung habis sholat isya, sholat tarawih, kemudian witir, kemudian jenengan niat perkara bangun malam, jenengan witir lagi. Karena witir bukan penutup sholat, ini yang salah paham. Paham sholat lagi, tapi jangan meyakini bangun malam itu tidak boleh. Terus jangan sombong, engkau tak sahur tak apa. Akhirnya mengalami lempiritan sikus. Makanya apa? Lapar akhirnya. Makanya dari masing-masing rukun Islam ini punya filosofi masing-masing. Kalau jenengan syahadat berarti jenengan konsisten. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak Tuhan kecuali hanya Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau sholat disiplin, sholat itu disiplin, waktunya juga jelas, rakaatnya jelas, yang dibaca jelas, gerakannya jelas, kedisiplinan. Kalau zakat itu berbagi zakat itu. Kalau puasa namanya komitmen. Coba dengar. Kalau puasa minum boleh enggak? Enggak boleh. Meskipun minumannya sendiri.